ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita kemarin sudah masuk di bab adab masuk WC. Kita sudah ambil 3 hadis di bab ini dan sekarang kita lanjut di hadis berikutnya yang belum sebutkan. Kata penulis rahimahullahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu taala annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadkhulul qala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma wa anazatan wa yastanji bil ma. Kata beliau rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul qala, masuk ke tempat buang air, fa ahmilu ana wa gulamun nahwi, maka saya yaitu Anas dan seorang anak lagi semisalku sebaya denganku membawa idawatan min ma, satu tempat dari air, wa anazah dan tongkat kecil, kayu kecil, fayastanji bil ma, maka Nabi SAW beristinja dengan air. Nabi beristinja dengan air. Hadits ini sangat mudah sekali fikihnya yang terkandung di dalamnya. Pertama, disunahkan dalam buang air seorang kalau di tanah lapang dia membuat penutup untuk dirinya supaya tidak terlihat. Dari mana kita ambil itu? Itu karena Anas membawa anazah, tongkat. Itu fungsinya supaya ditancap ke tanah dan nanti ditaruh di situ pakaian yang menghalangi dari pandangan orang. Ini yang disebutkan. Iya, itu fungsinya tongkat tadi itu. Ditancap, nanti disimpan pakaian di situ sehingga terhalangi kalau kita duduk. Kemudian di hadits ini juga masih dalam fikih dalam buang air, bahwa dalam beristinja boleh hanya dengan air saja. Boleh hanya dengan air saja. Sebagaimana boleh beristinja dengan batu saja. Dipahami kan? Boleh dengan air saja. Sebagaimana boleh dengan batu saja. Dan kalau ada air dan batu, maka yang paling utama adalah pakai air. Walaupun ada juga yang mengatakan yang paling utama dipakai dua-duanya. Batu dulu, baru setelah itu air. Kalau ada dua-duanya. Kalau ada dua-duanya. Iya. Dan bahkan disebutkan kalau ada batu dan ada air, kita pakai batu dulu baru air. Al-Imam Nawawi katakan falladhi alaihi jamahir as-salaf wal khalaf wa ajma' alai ahlul fatwa min a'immatil amsar. Sampai Imam Nawawi berkata ini adalah merupakan pendapat sekelompok dari salaf dan orang-orang belakangan. Bahkan sepakat orang-orang yang berfatwa di berbagai macam negeri bahwa yang paling utama ayyajma'a bainal ma' wal hijarah. Yang paling utama adalah dikumpulkan antara batu dan air. Itu yang disebutkan. Itu yang disebutkan. Kalau ada dua-duanya. Tapi kalau mau berbicara boleh enggak hanya terbatas pada air saja atau batu saja, maka jawabannya apa? Boleh.
Di sini Nabi hanya beristinja dengan apa? Air. Paham kan? Di tempat lain juga nanti akan datang dan telah lewat bersama kita. Nabi terbatas pada apa? Batu saja. Boleh hanya batu saja, boleh hanya air saja. Kalau dikumpulkan itu lebih utama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini terkait dengan hadits ini. Kemudian kata beliau an Abi Qatadah Al-Harith ibn Ribi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal qala bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Ini Masya Allah masih terkait dengan adab di dalam buang air. Kata beliau dari Abu Qatadah Al-Harith ibn Ribi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Poin pertama. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian yumsik memegang dzakaroh kemaluannya biyaminihi dengan tangan kanannya wahuwa yabul dalam keadaan dia kencing. Kan biasanya orang ini laki-laki ya, kalau perempuan tidak. Ini laki-laki. Biasanya kalau buang air apalagi buang berdiri kan pegang. Paham kan? Senjatanya. Iya. Dipahami ini senjata ya? Yang dia pegang. Adabnya tidak boleh pegang dengan tangan kanan. Tidak boleh pegang dengan tangan kanan. Artinya kita pegang dengan tangan apa? Dengan tangan kiri. Kita pegang dengan tangan kiri. Dilarang dalam syariat. Jelas sekali hadits ini. Menunjukkan pelarangan untuk memegang. Bukan ceboknya ya, pegangnya. Dilarang memegang dengan tangan kanan. Ketika buang air. Ketika buang air. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Wala yatamassah. Dan jangan sekali-sekali ia tamassah. Membersihkan air kencingnya. Atau air besarnya nanti, tapi ini kan bukan zakarnya. Dan ini umum, air kecil atau air besar. Jangan dia cebok. Jangan dia cebok. Minal qola dari buang air. Biyaminihi dengan tangan kanannya juga. Dipahami ini kan? Iya. Tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Iya. Ini yang perlu diketahui. Kadang kalau orang kencing di tempat yang tidak ada airnya. Tempat yang tidak ada airnya. Kadang mereka pegang dakarnya. Dan dia ambil batu dengan tangan kanan. Dia cebok pakai tangan kanan. Tidak boleh. Tetap harus pakai yang kiri. Tetap harus pakai yang kiri. Paham Azlan? Ya, saya lihat antum bayangkan ini. Bagaimana ini? Ya. Ini yang disebutkan. Tidak boleh pegang dengan tangan kanan dan tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Semuanya kiri. Semuanya kiri. Adapun lafaz setelahnya tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Hanya saja penulis kebiasaannya selalu menyebutkan hadits sempurna. Itu kata beliau wala yatanaffas fil ina. Ini adab di dalam minum. Ini adab dalam minum. Tidak boleh bernapas dalam tempat air. Ya, kalau kita minumnya jangan bernapas. Kenapa? Nanti setelahnya kalau saudara kita minum ke situ dia akan merasa jijik karena sudah ada napas kita. Paham? Jadi kalau minum jangan napas, tahan. Terus bagaimana kalau mau
napas. Ya turunkan air minumnya. Iya kan? Minum, kalau sudah mau bernapas turunkan. Bernapas dulu. Minum lagi. Karena Nabi SAW kalau minum 3 kali. Belum minum 3 kali. Dipahami kan? Jadi jangan langsung kuk sambil napas. Sambil napas. Nah, ini terkait dengan adab dalam minum. Tidak boleh kita bernapas. Demikian pula tidak boleh meniup makanan. Kalau makanannya panas, tidak boleh ditiup. Masuk dalam hadis ini. La yatanafas. Iya, tidak boleh ditiup. Maksudnya ditiup langsung pakai kita. Adapun kalau dikipas, boleh. Yang tidak boleh ini kita yang meniupnya. Kita yang meniupnya. Karena kadang sebagian teman kita akan merasa jijik. Kalau kita tiup, wah keluar ini tadi hawa-hawa yang ada di dalam. Paham kan? Ini syariat itu menjaga perasaan. Menjaga perasaan. Ini yang disebutkan. Tapi ini keluar dari pembahasan kita. Pembahasan kita adalah dua potongan yang pertama. Ketika buang air, tidak boleh pegang dengan tangan kanan. Ketika buang air, tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Itu adabnya. Berikutnya lagi. Terkait dengan orang yang tidak cebok. Bagaimana kalau ada orang kencing tidak bersihkan. Tidak dengan air, tidak dengan batu. Apa yang dia dapatkan? Nah, itu hadis setelahnya. Kata beliau rahimahullah. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala marran nabiyyu biqabraini. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Fa akhadha jaridatan rutbatan fashaqqaha nisfain. Faqaraza fi kulli qabrin wahidatin. Faqalu ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Ini yang beliau sebutkan. Kata beliau dari Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Dan Nabi bersabda, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Dan dia tidak disiksa pada perkara besar. Maksudnya bukan di perkara besar yang menurut pandangan orang. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya. Kana la yastatiru minal baul. Salah satu dari keduanya tidak bertabir ketika buang air. Tidak bertabir ketika buang air. Iya. Ini disebutkan. Dalam sebagian riwayat dikatakan. Kana la yastanzih minal baul. Dia tidak cebok dari kencingnya. Dia tidak cebok dari kencingnya. Ini salah satunya. Ini poin kita yang di sini. Ini poin kita. Wa ammal akhar, adapun yang lain. Fakana yamshi bin namimah. Dia berjalan dengan mengadu domba. Fa'akhadha jaridatan rotobatan, maka beliau mengambil pelepah kurma yang basah. Fasyaqqahuma nisfain, beliau belah menjadi 2. Faqaraza fi kulli qabrin wahidah. Beliau tancapkan di setiap satu kubur 1 pelepah kurma. Faqalu ya Rasulullah, mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa kamu lakukan itu? Qala, Nabi berkata, la'allahu yukhaffaf anhuma, semoga diringankan dari keduanya. Malam yai basa, selama tidak kering. Itu pelepah kurma tadi. Pelepah kurma tadi. Hadis ini ya tentunya
terkait dengan pembahasan kita pelanggaran dan hukum bagi orang yang tidak cebok dari air kecil, apalagi air besar. Ternyata dia adalah merupakan sebab datangnya siksa kubur. Ya, dia adalah termasuk dari sebab datangnya siksa kubur. Iya, ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa berbersih, beristinja dari air kecil, air besar itu adalah hal yang wajib. Hal yang wajib. Karena pertama diperintah, sudah lewat hadis-hadisnya. Yang kedua kalau tidak dilakukan diancam dengan siksa kubur. Diancam dengan siksa kubur. Ini menunjukkan bahwa ini adalah bukan masalah ringan, bukan masalah kecil. Bukan masalah kecil. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Adapun faedah tambahan di hadis ini menunjukkan bahwa adanya siksa kubur. Sebagaimana ada juga yang namanya nikmat kubur. Ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Ini disepakati oleh para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Tidak ada mengingkarinya kecuali beberapa golongan seperti Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah mengingkari akan adanya siksa kubur. Iya, adanya siksa kubur. Tapi ini pengingkaran mereka tentunya tidak dibenarkan karena menyelisih dalil yang sahih. Ini diantara dalilnya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan keduanya sedang disiksa. Keduanya sedang disiksa. Paham kan? Dan faedah lain hadis ini antum perlu ketahui, ini hadis yang dipakai oleh orang yang menabur bunga di kuburan. Ini hadis yang mereka pakai. Hadis Bukhari Muslim, antum hati-hati. Yang dipakai oleh orang-orang yang menabur bunga di kuburan, yang menancapkan sesuatu di kuburan, hadis ini. Iya. Gimana cara membantahnya? Cara membantahnya gampang saja. Pertama, ini kekhususan Nabi SAW. Kenapa kekhususan Nabi SAW? Hal ini karena Nabi SAW tidak melakukan di setiap kubur yang dikuburkan. Nabi hanya melakukan pada 2 kuburan itu yang belum diperlihatkan oleh Allah bahwa dia lagi disiksa. Anda paham ini? Apakah kita pernah diperlihatkan kalau isi kuburan di dalam yang kita tancapkan itu, yang kita tabur bunganya lagi disiksa? Itu kan masalah di kuburan perkara gaib. Paham kan? Masalah yang terjadi di dalam kubur itu perkara gaib. Tidak bisa kita tahu kalau tidak ada wahyu. Ini Nabi lakukan karena belum dapat apa? Wahyu. Kita tidak dapat. Kita tidak dapat. Kapan kita lakukan itu berarti kita nyatakan pertama salah satu dari 2. Kita tahu perkara gaib atau kita bilang tidak, saya tidak tahu. Paham kan? Tapi saya taburkan, berarti kita pastikan di dalam bapak tadi disiksa. Seharusnya bukan seperti itu. Kita tidak pastikan, kita harapkan bapak tadi diampuni, orang tua diampuni, saudara diampuni. Bukan dipastikan, oh disiksa ini saya tabur saja. Belum tentu, siapa tahu dapat nikmat kubur. Kita pergi tabur lagi. Iya kan? Ini masalah. Bantahan yang kedua, para sahabat yang hidup di masa Nabi SAW tidak melakukannya. Setelah Nabi meninggal, Abu Bakar tidak melakukannya kepada kuburan Nabi. Setelah meninggal Abu Bakar, Umar tidak melakukannya.
Setelah meninggalnya Umar, Utsman tidak melakukannya. Setelah meninggalnya Utsman, Ali tidak melakukannya. Demikian pula sahabat tidak pernah melakukannya. Paham kan? Dan apa yang mereka tidak lakukan, sunnah kita tinggalkan. Ketika mereka meninggalkan padahal mereka mampu, maka sunnah juga kita tinggalkan walaupun kita mampu. Ini namanya sunnah tarkiyah. Sunnah ditinggalkan karena mereka meninggalkannya. Sunnah ditinggalkan karena mereka meninggalkannya. Ini terkait dengan hal yang disebutkan. Karena hadits inilah hadits yang paling sahih yang mereka pakai untuk amalan itu. Untuk amalan yang mereka lakukan. Selesai bab ini. Bab masuk dalam tempat buang air, apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan. Setelah itu kita akan masuk di bab berikutnya, babus siwak. Bab terkait dengan siwak. Itu kita ambil di pertemuan akan datang. Alhamdulillah.